Oke, 106 FM Montini Radio Titian Cahaya Inspirasi. Saya Ivana kembali menyapa Anda semuanya Sobat Montini di kesempatan di hari ini ya. Dan seperti biasa di setiap 2 minggunya ya di program acara Perempuan Bicara hadir untuk Anda. Dan kali ini sudah ada tamu saya yang spesial yang hadir ya. Kita dari schedule karena saking sibuknya Ibu Pinkan ya. Karena memang saking sibuknya Bu Pinkan ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu di radio. Kita tahu kalau Ibu seorang atlet pasti apalagi kerjanya di Dinas Pemuda dan Olahraga Bu ya. Iya betul. Emang banyak schedule-nya ya Bu ya. Iya ini mohon maaf sebelumnya kita berapa kali reschedule karena kebetulan memang sedang persiapan mau ada kegiatan dan cukup jauh juga di Bolang Mongondo Selatan. Jadi kita berapa hari ini bolak-balik ke sana. Wah, memang capek Bu ya, mencapek. Iya. Oke, Sobat Montini dan saya perkenalkan aja dulu narasumber saya di sore hari ini adalah Ibu Pinkan Natalia Mandagi SDS, Sarjana Desain Interior, yang juga kalau di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulut menjabat sebagai Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Pasti beberapa dari kita sudah tahu siapa Ibu Pinkan karena memang dari kegiatan PON Papua ya Bu ya bulan kemarin kalau nggak salah ya. Iya betul. Ibu Pinkan ini adalah salah satu atlet ya ikut atlet terjun payung Bu Pinkan ya. Iya betul. Baik, sebelum kita ke topik di situ Bu, saya tanya dulu kabar gimana Bu Pinkan? Kabar baik, puji Tuhan, terima kasih. Luar biasa ya. Iya. Bu, pasti kalau kita sebagai perempuan terjun payung ini salah satu olahraga yang menurut saya Bu ya ekstrim banget loh Bu. Nggak takut ya Bu? Dari ketinggian loh. Itu lompat, itu Bu lompat dari pesawat ya? Iya, apa dari pesawat. Dari pesawat. Ketinggian berapa ribu kaki Bu itu? Nah kalau ketinggiannya tergantung. Kadang-kadang kita kalau kayak di PON kemarin untuk kategori pertandingan ketepatan mendarat kita terjun dari 4.000 kaki. Oh, 4.000 kaki. Iya, itu sekitar 1,3 kilo mungkin. Oh, tinggi 1,3 kilo. Tapi kalau untuk kategori yang lainnya kita ada kan yang bikin formasi kerjasama di udara itu sebelum parasutnya mengembang itu bisa dari 10.000 kaki, 12.000 atau 16.000 kaki. Kalau sampai 16.000 kaki itu yang paling jauh Bu ya atau gimana? Iya, saya paling tinggi 16.000 kaki. Paling tinggi ya, iya. Paling tinggi ya lebih tepatnya ya. Kalau 16.000 kaki berarti Ibu Pinkan udah pernah dari 16.000 kaki itu ikut ajang apa itu Bu waktu itu? Itu waktu itu kita pemecahan rekor. Oh, wow. Jadi kita bikin formasi bentuknya seperti waktu itu dibikin formasinya bentuk anggrek. Iya, jadi kita ada 24 penerjun yang terjun sebelum kita membuka parasut kita membuat formasi itu di atas. Itu rekor nasional waktu itu. Waktu itu digelarnya di mana itu Bu yang rekor nasional itu? Di Bandara Halim. Bandara Halim sudah lama sih tahun 2004. 2004. Oke. Iya. Ngomong-ngomong Bu, itu kan udah dari 2004. Kalau Ibu Pinkan ini jadi atlet udah berapa lama sih Bu sebenarnya? Dari tahun berapa gitu sampai di 2021 ini tepatnya udah berapa tahun sih Bu? Agak malu juga kalau ditanyakan soal ini kan. Saya dari SMA. SMA. Iya, dari umur 16 tahun. Wah. Jadi itu sudah 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. Iya, betul. Sekarang Ibu Pinkan ada di usia berapa Bu? 46. 46. Tapi sekarang masih berani juga ya Bu ya? Masih. Ini kebetulan cabang olahraga terjun payung. Ada beberapa cabang olahraga di PON itu yang batasan umurnya tinggi gitu loh. Kalau dari kan, terjun payung itu berapa batas sampai usia? 60 tahun. 60 tahun? Iya. Jadi ya mungkin masih 3 PON lagi lah bisa turun. Wah, berarti dari Ibu Pinkan nanti memang sampai rencana memang sampai 60 tahun Bu ya ikut juga ini. Sih. Oh, sebenarnya enggak juga. Jadi sebenarnya kan kita mengharapkan ada regenerasi ya. Jadi masa kita terus yang turun betul kan juga sih. Harusnya saya mungkin ke depan harusnya sudah di posisi pelatih lah mungkin atau manajer atau apalah. Dan saya juga harapkan ke depannya adik-adik kita yang generasi berikutnya sudah bisa menggantikan turun ke PON. Cuman memang ini kendalanya di Sulawesi Utara ini kita kan tidak punya fasilitas pesawat. Selama ini kita kalau latihan mesti ke Jawa, begitu. Atau beberapa PON yang lalu kita malah bermohon untuk latihan di Australia. Karena di sana pesawatnya lebih murah daripada di Jawa.
Oh. Iya, di sana biaya pesawat mungkin karena pesawat banyak di sana ya. Pesawat kecil-kecil tuh banyak, udah jadi angkutan umumnya mereka. Oh ya, Iya, oke. jadi mungkin bisa dapat biaya lebih murah. Nah, itu kendala yang sampai saat ini saya masih harus turun karena kita regenerasinya lambat. Oke. Iya. Tapi sekarang Bu di Sulawesi Utara selain Ibu Pinkan ada juga pasti ya? Ada, yang tim kami turun kemarin itu kan tim putri itu kan kita semua dari Manado. Oke. Itu junior-junior saya umurnya ya 20-20-an begitu kan. Iya. Ya saya aja yang jadi tua sendiri. Gak apa-apa, senior loh. Kepala suku. Oke, Bu, ini pertanyaan yang cukup pribadi juga ya. Kenapa sampai Ibu Pinkan tuh mau jadi atlet cabang olahraga yang cukup ekstrim loh Bu, terjun payung? Apakah memang ada riwayat dari papa atau bahkan dari anggota lain Bu, sehingga Ibu Pinkan nih mau loh terjun di atlet terjun payung Bu? Iya, Gimana? jadi memang dari background keluarga ya. Oke. Jadi background keluarga. Udah turun-menurun berarti ya? Iya, saya ini cuman generasi berikutnya lah begitu. Wah. Iya, sebenarnya dulu itu yang mempelopori olahraga terjun payung olahraga di Indonesia itu dari kakak beradiknya papa saya. Oke. Iya, jadi dulu mereka itu sempat belajar di luar, kemudian kembali ke Indonesia. Mereka yang mendidik atlet-atlet dari dari militer, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu banyak yang mereka didik. Dan disitulah mulai perkembangan terjun payung olahraga ya. Kalau terjun payung militer kan memang sudah lama ada kan gitu. Tapi terjun payung olahraga di Indonesia itu kebetulan dari orang tua dan paman-paman saya yang dulu merintis lah di Indonesia. Oh, jadi Iya. istilahnya dari keluarga memang dari Bu Pinkan ya yang merintis olahraga terjun payung ini? Iya, Atau dari mereka, dari papa dan kakak beradiknya. kalau Seperti dari itu. papa, dari Bu Pinkan, kakak beradik itu belajar terjun payung dari mana Bu? Dari negara dari luar? Amerika waktu Oh, itu. dari iya. Amerika. Jadi mereka mengambil lisensi di sana sampai instruktur. Heeh. Kemudian mereka kembali, mereka diminta untuk mendidik di kesatuan-kesatuan seperti itu. Berarti Gitu, jadi dan- atlet di Indonesia dong ya? Iya. Apa dulu? Waktu itu zaman saya belum lahir sih mungkin ya. Berarti Iya. dari dulu, dari zamannya papa dari Ibu Pinkan, kakak beradik itu jadi atlet di Sulawesi Utara juga pada waktu itu, atau? Enggak juga. Kalau bapak saya memang karena domisili di sini, Iya. ya. Tapi kakak beradiknya karena ada yang di Jawa Barat, di DKI, jadi memang mewakili daerahnya tempat mereka tinggal gitu. Sejauh ini Bu Pinkan, kalau tadi menurut Bu Pinkan ya cabang ini olahraga terjun payung ini regenerasinya tuh lambat ya. Kalau Iya. dari daerah luar Sulawesi Utara, apakah ada yang mau mau tarik Ibu Pinkan ke daerah yang lain Bu? Apakah ada tawaran sebelumnya? Karena menurut Bu Iya. Pinkan, kalau menurut saya regenerasi itu agak lambat juga ya untuk cabang olahraga terjun payung ini Bu. Mungkin ada dari tawaran dari daerah lain? Sebenarnya sih itu kan memang sudah biasa ya, kalau di PON itu biasanya daerah-daerah itu mencari atlet untuk mewakili daerahnya gitu kan. Jadi memang dari sejak saya awal ikut PON sudah cukup banyak tawaran sih gitu. Oh, iya. Cuman buat saya prinsip saya olahraga itu kita kan juga ada keinginan ya. Maksudnya Betul. kita ada keinginan juga untuk mengembangkan daerah kita, untuk membawa nama daerah kita, itu suatu kebanggaan tersendiri lah gitu. Walaupun mungkin tawaran di luar besar ininya gitu kan, tapi enggak lah. Enggak ya, tetap cinta Iya, Sulawesi tetap Utara. kita coba untuk memajukan, kemudian kita juga regenerasi di sini, kita mencoba membangun adik-adik yang muda-muda di sini. Oke, kalau tadi Bu, kalau bisa disinggung ya, kalau menurut Bu Pinkan ya, kalau dari sesi latihan di Sulawesi Utara emang susah ya, harus ke Jawa. Mungkin kalau saya jadi Bu Pinkan ya, kalau pikir ya ngapain ya susah-susah di sini, nanti latihannya di Jawa lebih jauh gitu ya. Tapi saya salut dengan Ibu Pinkan yang tetap bertahan walaupun ada tawaran-tawaran dari luar. No, karena saya mau melatih anak-anak yang ada di Sulawesi Utara. Mantep nih Bu, saya kasih applause saja deh dulu. Terima kasih. Baik Bu, kalau lihat tadi saya sudah baca Bu CV dari Bu Pinkan. Ibu Pinkan ini adalah sarjana desain interior. Iya. Apakah dari pas
Ibu Pinkan kan dari ikut ini terjun payung tuh dari SMA ya. Iya. SMA kelas 2. Dari kelas 2 ya. Terus kenapa Bu sampai mau ambil SDS ini Bu? Nah, itu karena memang kebetulan gimana Bu? Nah, ini saya tuh orangnya mungkin ikut-ikutan. Bapak saya penerjun, saya juga pengen terjun. Ibu saya juga penerjun, Mbak. Iya. Oh gitu. Kemudian kebetulan papa saya juga dulu kuliah di desain interior. Iya, dan apa namanya? Mungkin saya sedikit banyak belajar dari beliau dan saya pengen satu-satunya keinginan saya pas SMA itu ya pengen kuliah di desain interior. Jadi saya setelah lulus SMA 1 di Manado, saya pindah ke Bandung dan saya 15 tahun tinggal di Bandung. Ambil kuliah di sana dan kerja juga ya. Kerja juga. Kirain Bu pas Ibu lulus kuliah gitu ya, tapi tetap fokus juga dengan terjun payung ini Bu. Enggak ya? Berarti pas kuliah sempat vakum apa gimana Bu? Enggak juga sih, karena terjun payung itu kan enggak selalu kan. Kita paling kita latihan kalau memang kita menjelang pertandingan kita latihan. Berarti kemudian selama masa kuliah Ibu Pinkan itu ikut lomba juga? Iya, sambil ikut lomba. Wow. Iya. Oh. Enggak terganggu ya Bu waktu itu ya? Aman ya? Nah, kebetulan itu juga yang saya pengen cerita juga ke adik-adik mungkin yang menggeluti kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu ya. Sebenarnya kita bisa berdekatan dengan pihak sekolah gitu kan. Waktu saya SMA aja di SMA 1 ini kepala sekolah saya juga mengizinkan saya ikut TC. Saya ikut TC berbulan-bulan di Jakarta. Tapi masuk sekolah berarti nggak masuk sekolah loh. Iya, tapi bagaimana kamu pemecahannya Pinkan? Kamu sebentar lagi kamu tahun depan sudah mau Eptanas kan waktu itu kan, mau ujian masuk lulus SMA. Kamu bagaimana caranya? Saya diskusi dengan teman-teman kelas kan gitu. Kebetulan ada teman sebangku saya, teman baik saya, Sisi Matindas. Kalau tahu mungkin Sisi Matindas Batik. Yang punya Sisi Matindas Batik itu ada. Itu desainer batik. Iya, kebetulan teman sebangku saya. Saya bilang Sisi bisa tolong bantu nggak? Jadi setiap minggu itu dia kirimkan materi pelajaran. Wow. Jadi di fotokopi catatan-catatannya, kemudian PR-nya apa gitu. Jadi saya di sana sambil TC saya sambil mengerjakan juga. Kalau dulu pasti Bu masih kirim via pos ya? Beda masih sama kirim, sekarang ya? Iya, masih kirim via pos. Masih belum ada handphone yang bisa kirim WA aja nggak bisa. Jadi di fotokopi dan dikirim. Jadi di sana habis latihan bikin PR, nanti Sisi tolong kasih masuk ya, PR-nya udah dikirim gitu kan. Ya jadi ya gitulah, kita bisa pinter-pinteran minta bantuan teman atau juga pengertian dari guru gitu kan. Nah, walaupun terlambat memasukkan tugas, tapi karena memang ada dispensasi jadi diizinkan. Berarti ini jadi salah satu ajakan juga ya untuk para junior-junior dari Ibu Pinkan. Apalagi sekarang zaman makin modern Bu ya, sudah lebih mudah sebenarnya. Nggak sesulit itu di masa Bu Pinkan yang harus difotokopi dulu, kemudian dikirim ya. Sekarang tinggal foto aja, 1 detiknya udah masuk ke teman ya. Apalagi sekarang kan sekolah-sekolah udah terbiasa online gitu ya. Betul. Pasti guru-guru dan dosen-dosen juga udah biasa kan dengan ini. Iya. Oke Bu, kembali lagi Bu di apa sih namanya Ibu Pinkan ya, adalah SDS Sarjana Desain Interior. Ibu Pinkan kepengen gak sih, maksudnya punya pekerjaan ya sambil Ibu jadi atlet terjun payung, mau menggeluti ini Bu, desain interior. Atau sekarang masih ada pekerjaan sampingan untuk itu? Enggak juga sih. Saya kan sebelum saya jadi pegawai negeri tahun 2009 tuh saya memang kerja di konsultan. Kemudian saya juga sempat jadi dosen di alma mater saya di ITENAS begitu. Selama beberapa tahun. Kemudian saya dapat tawaran karena atlet berprestasi itu ada programnya kan, jalur atlet untuk menjadi pegawai negeri. Begitu. Jadi memang kita diminta itu untuk masuk ke jadi pegawai. Maksudnya kita jadi pegawai itu untuk mengembangkan olahraga di daerahnya masing-masing begitu. Jadi itulah tugas utama kita gitu sebenarnya di Dispora itu. Jadi di kantor saya itu banyak memang atlet-atlet yang sampai sekarang mereka walaupun sudah kantoran tapi memang mereka fokusnya mengembangkan olahraga. Seperti teman saya juga ada Coach Roland kemarin yang berhasil mendapatkan perak di PON untuk basket. Begitu kan. Kemudian juga adik-adik yang di kantor situ ada yang juara dapat emas di cabang Muay Thai dan lain-lain. Itu banyak yang dari Dispora. Jadi bekerja di sana gitu. Tapi untuk desain sendiri
pas awal-awal juga saya di kantor, karena pada saat awal saya masuk kantor itu banyak pembangunan sarana olahraga. Jadi memang Bu yang desain nih kayaknya. Iya, jadi saya sempat mendesain beberapa perencanaan di kantor. Tapi kalau di luar itu untuk sampingan udah nggak cukup lagi waktunya. Iya, udah jadi pulang kantor ya. Udah pengen dengan keluarga aja kan gitu. Betul, iya, jadi, betul. Karena kalau sekarang, apalagi kalau ikut PON beberapa bulan kemarin Bu ya, itu berapa lama sih Bu? 2 minggu ya? PON-nya kita 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Kita hampir 3 minggu di sana. Kemudian persiapannya juga kita 1 bulan lebih sebelumnya. Saya meninggalkan rumah, meninggalkan kantor. Kita latihan kan di Pangandaran. Karena di sini nggak ada fasilitas pesawat. Kita berangkat ke sana. Berarti dengan jadwal Ibu Pinkan yang padat, keluar latihan, ikut ajang ini ya, yang terjun payung. Kalau dari respon keluarga gimana Bu? Apalagi anak-anak ya. Kalau dari anak-anak Ibu Pinkan sendiri, sering nggak sih Bu ngeluh, ya mama so pigi, so latihan, so ikut lomba, atau gimana sih Bu? Dulu mereka waktu pada saat kecil, mereka belum sibuk di sekolah, mereka ikut. Kemana aja saya pergi mereka ikut. Bahkan waktu mereka masih ASI eksklusif itu juga saya sampai bertanding di luar negeri pun saya bawa mereka. Bawa, nggak ribet Bu? Iya, ribet sih, tapi ibu saya ikut. Iya. Atau kadang-kadang ada asisten di rumah juga yang ikut untuk membantu begitu. Di tenda kita pasang pakai kain-kain untuk ruang menyusui semacam itulah. Iya. Tapi setelah mereka mulai masuk sekolah, udah nggak bisa meninggalkan itu lagi. Jadi mereka udah mengerti juga karena udah dari kecil udah biasa lihat mamanya pergi bertanding kan gitu. Kebetulan orang tua saya juga ibu saya, omanya anak-anak, kami satu tim. Jadi kalau saya mau pergi bertanding, oma yang handle anak-anak semua. Kita kalau nggak satu tim seperti ini sulit mungkin. Iya. Kayaknya nggak bisa ngerti ya Bu sama situasi ya. Iya, jadi mama pasti support sekali juga. Mantap. Keperluan saya kalau saya pergi bertanding gitu. Kalau dari anak Bu Pinkan sendiri punya rencana nggak sih mau meneruskan? Kan tadi udah dari papa, kemudian turun ke Ibu Pinkan. Kalau 2 anak Bu ya? Iya. Kalau dari 2 anak Bu Pinkan? Mungkin kalau anak saya masih punya hobi masing-masing sih ya. Tapi kalau memang terjun payung kan umur 16 baru boleh. Iya, sekarang paling tua umur berapa Bu? Yang paling tua umur 14, yang kecil umur 11. 2 tahun lagi loh Bu. Iya, 2 tahun lagi. Kita dari sekarang mau nggak? Belum. Mereka baru paling. Tapi kalau yang kecil ini udah terbang para layang Mbak. Dia para layang yang dari atas bukit. Iya, dia sudah solo terbang sendiri. Kemarin juga kita ke persiapan event di Bolsel, dia juga ikut terbang juga di sana. Kalau saya pasti takut Bu ya. Nggak seberani itu sih sebenarnya. Mesti coba dulu. Bu, paling kan banyak juga perempuan di luar sana yang mungkin ya mau ikut ini terjun payung para layang ya istilahnya ya Bu ya. Apa beda tuh? Kalau terjun payung dari pesawat, kalau para layang sama menggunakan parasut tapi dari atas bukit. Iya. Pasti ada beberapa dari kita apalagi yang perempuan takut nih. Gimana sih Bu cara supaya kita tuh sebenarnya ya udah nggak usah takut, kita yakin kita terbang aja gitu. Gimana Bu caranya Bu biar bisa yakin, sebenarnya sih kalau mau dibilang wah pokoknya kamu nggak usah takut, itu kan nggak mungkin. Saya juga pas awal saya belajar terjun juga, walaupun saya juga sering lihat orang tua mungkin terjun, tetap saya mengalami ketakutan yang cukup besar gitu kan. Tapi sebenarnya tantangannya justru di situ. Tantangannya justru pada saat-saat awal kita harus melawan rasa takut kita untuk bisa berani. Itu justru adrenalin terbesar ada di situ. Kalau setelah itu sih kita udah terbiasa ya. Kita udah percaya alat kita aman, ternyata terbang itu asik gitu kan. Jadi udah dari atas ya. Iya, istilahnya udah kayak kecanduan lah gitu. Iya, jadi kalau misalkan ada teman-teman khususnya perempuan yang pengen ikutan, jangan berpikir bahwa wah yang namanya Kak Pinkan itu pasti beda lah mentalnya. Enggak, saya juga penakut kok dulunya kan gitu. Tapi kita cuma bisa melawan ketakutan kita itu kalau kita mencoba melawannya kan gitu. Berarti nanti kalau saya coba main para layang aja dulu ya Bu. Iya. Yang penting yang penting berani mencoba dulu. Kita kan di sini ada lokasi terbang yang kebetulan
kita dan teman-teman juga yang kelola juga di situ bantu-bantu. Itu lokasi milik Dinas Kehutanan sebenarnya. Tapi kita diminta untuk membantu mereka untuk mengelola kegiatan terbang-terbang di sana. Jadi kalau latihan bisa di sana? Di Gunung Tumpa bisa. Oke. Iya. Biar nanti kalau saya mau latihan saya bisa hubungin Ibu Pinkan aja ya. Bisa, boleh. Ibu Pinkan bilang boleh. Ya saya juga betul sibuk. Ya. Ditunggu ya teleponnya. Ditunggu ini kapan nih teleponnya? Tentang diri sendiri. Gak apa-apa, betul ya Bu ya. Iya betul. Kalau nggak telepon nanti saya yang telepon. Oke Ibu, bisa Ibu Pinkan ceritain nggak sih pengalaman selama ikut terjun payung itu Ibu Pinkan udah ikut dari mana aja? Selain PON mungkin ada ajang-ajang yang lainnya yang udah Ibu Pinkan ikut. Pasti banyak ya Bu, udah 30 tahun loh Ibu terjun dalam ini ya sebagai atlet terjun payung. Gimana Bu pengalamannya? Kemana aja ya? Mungkin bisa dilihat di CV saya udah kemana aja. Kalau mungkin terjun payung juga enaknya apa? Kita tuh ada kegiatan-kegiatan yang seperti apa namanya itu safari dirgantara. Itu kegiatannya sebenarnya punya angkatan udara, tapi mereka mengajak penerjun-penerjun untuk kita terjun dari satu lokasi ke satu lokasi gitu. Jadi dengan kegiatan itu kita kan sosialisasi juga ke masyarakat gitu kan. Saya terbun sampai ke Wamena juga saya pernah untuk terjun di sana demo seperti itu. Kemudian juga ada pertandingan-pertandingan di luar negeri, ada beberapa juga, tapi nggak terlalu banyak juga sih. Maksudnya event yang saya ikuti juga, dan di Indonesia juga agak jarang juga. Event terjun payung paling setahun ada 2 kali, 3 kali paling seperti itu. Tapi setiap ada event pasti Bu Pinkan selalu ikut? Hampir selalu ikut. Kecuali kalau dulu-dulu pas kena ujian atau pas kenapa saya nggak ikutan. Belum ikut ya, absen dulu ya. Oke Bu, dari sekian banyaknya pengalaman Ibu Pinkan ini, apalagi ikut dalam terjun payung, Ibu Pinkan bisa hitung nggak sih berapa kali dapat medali? Baik itu emas, perak, atau bahkan perunggu, masih ingat nggak Bu? Saya nggak ingat persis sih. Oke. Iya, tapi kalau yang saya kebetulan masih ingat itu untuk PON. Kalau untuk PON itu saya dapat 11 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Kalau yang di luar PON saya kurang ingat berapa. Mungkin ada puluhan ya. Kalau dari PON berapa tadi Bu dapat emasnya? 11 emas. 11 emas. Itu berarti PON dari tahun berapa itu Bu? Ini PON kemarin di Papua sudah PON saya yang ke-8. PON yang ke-8. Berarti setiap kali ikut PON Ibu Pinkan pasti dapat ini ya, pasti dapat medali. Cuman PON yang sebelum ini saja yang kami nggak dapat medali. Oh, sebelum PON Papua? Sebelum PON Papua. PON Jawa Barat. Yang di Jabar ya? Iya. Kalau PON itu berapa tahun sekali sih Bu? 2 ya? 4 tahun sekali. Iya. Oke, berarti 2021 udah, berarti nanti di tahun berapa tuh Bu? 2, 3, 4 2025 ya? 2025. Kalau nggak salah ya, iya di Aceh dan Medan. Terus sekarang udah siap ya Bu ya ikut PON lagi ya? Tunggu, ini masih cooling down. Bu, ceritainlah Bu sedikit waktu pengalaman Ibu Pinkan ikut PON Papua, karena memang belum lama ya, di bulan kemarin. Mungkin Ibu Pinkan bisa ceritain gimana perasaannya ya waktu ikut PON Papua di bulan kemarin, di bulan Oktober Bu. Nah itu kita kan baru pertama kali pergi ke Timika. Memang ya kita mendengar kondisi di sana dengan malaria segala macam kayak seperti itu kan. Jadi kita dari sini juga agak prepare ekstra. Tapi sampai di sana ternyata Timika kota yang sangat maju gitu kan. Segalanya juga ada di sana, dan di sana juga panitianya cukup well organized, bagus ya. Kita cukup terkesan lah dengan panitia di sana, pelayanannya, dan mungkin ada cerita yang lucu di sana itu. Mungkin udaranya sangat jernih ya. Di Timika itu polusi masih sedikit. Jadi kita terjun di ketinggian 4.000 itu saya sempat kaget. Pas pintu pesawat dibuka, saya bilang wah ini kok kayak rendah sekali, karena udaranya sangat clear gitu. Pohon-pohon sangat hijau. Nah kita penerjun ini makin rendah kita makin takut. Iya, karena apa? Karena kalau kita terjun rendah, kita terjun terus ada sesuatu terjadi emergensi dengan parsu kita nggak punya cukup ketinggian untuk buka cadangan dan lain-lain gitu kan. Jadi kita terjun 4.000 kaki
di pertandingan pas terjun pertama di Timika itu pas dibuka pintu, waduh, ini nggak salah ini 4.000 atau 2.000 kaki. Kenapa? Sebelumnya Bu emang nggak latihan dulu pas sampai di sana, nggak latihan dulu gimana Bu? Emang langsung bertanding ya pas langsung sampai? bertanding. Wah. Iya. Nggak langsung bertanding sih. Ada 1 kali terjun kita dikasih untuk latihan resmi namanya. Iya. Nah pada saat latihan resmi itulah kita pertama kali terjun di Timika kan. Kita pas hari itu sangat cerah, nggak ada kabut, nggak ada apa. Kita lihat gini. Ini yakin ini 4.000 kaki ini kayaknya rendah sekali ya. Oh, saya takut ini rendah sekali. Tapi pas lihat ketinggian, memang ternyata udaranya sangat bisa dicek jernih. berarti Bu ya? Ada alatnya. Kita kan bawa semacam jam penunjuk ketinggian, iya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa ya Bu. Iya, pengalaman selain Ibu Pinkan punya pengalaman yang luar biasa saat ikut di PON Papua, pernah nggak Bu ngalamin hal yang nggak mungkin? Kayak tadi Ibu Pinkan bilang harus buka cadangan apa segala macam. Pernah nggak Bu Ibu ngalamin hal seperti itu di saat terjun? Iya. Ya karena kondisi emergensi harus buka cadangan apa gimana Bu sampai sekarang? Iya, saya juga pernah ngalamin, puji Tuhan selama 30 tahun saya terjun ini saya hanya 1 kali cabut cadangan. Itu waktu saya sedang latihan di Australia. Gitu. Jadi mungkin karena kita lipat parasutnya agak kurang teliti, talinya ada yang mungkin agak nyangkut bagaimana di parasutnya, jadi pas mengembang setengah parasut saya kuncup gitu. Nah itu kalau setengah parasut kuncup begitu itu kita akan muter sangat kencang karena kan dia nggak balance kan. Itu. Jadi kita muter sangat kencang gitu kan. Saya sempat panik, ini pengalaman pertama saya mengalami trouble seperti itu. Saya cabut cadangan, masih dalam keadaan gugup saya mendarat kan gitu. Sampai di bawah saya pikir pelatih saya, instruktur saya di situ bakal, wah kamu kenapa begini-begini. Enggak, saya malah disiram air dong. Disiram kenapa Bu disiram air? Dia bilang selamat ya katanya, kamu sekarang udah jadi the real skydiver katanya gitu. Saya ngeri. Iya, mereka malah ketawa-ketawa, saya malah diketawa-ketawain katanya gitu kan. Saya bilang apa sih? Panik ya? Itu jadi pertanyaan, kenapa pelatihnya nggak panik? Jadi mungkin mereka memang bikin mental saya juga biar saya nggak terlalu menganggap ini sesuatu yang gimana banget gitu kan. Jadi mereka ya hebat kamu ya, kamu sudah pernah cabut cadangan. Pertama kali saya cabut cadangan gitu. Jadi mereka bilang begini, kamu kan pas pendidikan terjun kamu kan sudah diajarin semua emergency prosedur. Jadi ini adalah sesuatu hal yang biasa saja dan mungkin terjadi dalam penerjunan kamu gitu. Nah sekarang kamu sudah mencoba itu, jadi kamu udah naik level katanya gitu. Jadi kalau belum buka cadangan itu belum naik level gitu ya? Dianggapnya kamu belum pernah coba. Tapi yang mudah-mudahan sih sampai kapan-kapan nggak cabut cadangan lagi. Karena itu udah nyawa terakhir ya. Kalau cabut cadangan kita udah nggak bisa mengembang juga kan, itu udah. Tapi pas Ibu cabut cadangan itu Ibu bisa lihat nggak itu masih di ketinggian berapa tuh Bu waktu itu? Masih itu? Ketinggian yang aman. Iya, masih ketinggian aman ya. Oke. Ketinggian yang aman Bu menurut Ibu itu ada di 4.000 ya apa gimana? Apa lebih tinggi lebih aman? Kalau untuk kita pencabutan yang aman itu batasnya kalau nggak salah di 2.000 feet. 2.000 kaki. Jadi di alatnya kita altimeter dia kan seperti jam. Ini udah ada tandanya nih. Ini kan putih, terus dia tanda kuning, dia merah. Kalau sudah di merah itu kita sudah di batas ketinggian yang kritis. Iya, kritis itu artinya begini. Bisa kalau kita di bawah itu, kita buka parasut masih proses mengembang, kita udah sampai di tanah. Berbahaya Bu berarti kalau sangat gitu ya? Berbahaya, iya. Oh my God. Makanya kita selalu diminta untuk cabut ketinggian di ketinggian yang aman gitu. Makanya itu kenapa penerjun takut kalau terjun rendah-rendah karena iya. Kita makin tinggi kita makin rasa aman sih. Oh my God. berarti sejauh ini yang saya pikir ketinggian yang rendah itu aman, ternyata kebalikan Bu Pinkan ya. Kebalikannya iya. Wah. Luar biasa banget Ibu. Oke, gimana caranya Bu supaya Ibu bisa mengatasi rasa panik di saat mengikuti ajang seperti ini Bu? Karena pasti panik. Iya. Punya kan Bu ya? Kayak seperti yang cabut cadangan itu kan saya juga sempat mengalami kepanikan. Tapi memang dari metode pelajaran terjun payung itu kita sudah dilatih untuk itu. Iya, jadi kita sudah di drill gitu ya, diulang-ulang supaya prosedur emergency itu sudah jadi kebiasaan. Iya gitu. Jadi begitu ada trouble kita harus
kita nggak kaget lagi gitu. Kita nggak, aduh harus ngapain ya? Tapi kita udah tahu prosedurnya. Langsung tangan kanan cabut, melepaskan parasut utama. Utama dulu. Dibuang dulu parasut utamanya, baru kita cabut cadangan. Udah jadi refleks lah, karena pelatih kita selalu mengulang-ulang. Iya. Oke. Kalau semisalnya Bu, dari parasut utama nih masih aman gitu ya. Terus kalau kita nggak dalam keadaan kondisi emergensi, cadangannya bisa dibuka atau nggak boleh? Kalau gimana? Kalau misalnya gini ya, kita terjun ya. Ini parasut utamanya kita masih dalam kondisi aman, tapi biar kita terbiasa dengan kondisi emergensi, kita coba cabut cadangan, bisa Bu? Oh jangan. Okay. Iya, karena kalau dia sudah mengembang sempurna parasut utamanya, kita cabut cadangannya cuma akan jatuh aja. Oh gitu. Iya, karena kita kan sudah posisinya pelan. Nah, kalau kita tidak parasut utama sudah kita buang, kita jatuh dalam kecepatan tinggi lagi kan? Iya. Nah, begitu kita cabut cadangan, dia kena angin. Karena kecepatan kita baru dia bisa terbuka. Oke, luar biasa Bu. Wah Bu, mungkin Ibu bisa kasih apa ya, kiat-kiat untuk para terjun payung yang masih junior ya, di bawahnya Ibu Pinkan. Gimana caranya biar bisa menjadi sesosok Ibu Pinkan? Gimana caranya biar bisa menjadi atlet terjun payung yang luar biasa Bu? Seperti Ibu Pinkan. Saya kasih jempol 2 nih Bu buat Ibu Pinkan. Gimana Bu? Iya, supaya biar nanti teman-teman, apalagi perempuan yang sementara mendengarkan Radio Muntini, mungkin ada yang masih sekolah, kayaknya mau coba deh jadi ini para layang dulu, kemudian nanti ya naik level ya, dari langsung jadi terjun payung. Gimana Bu? Mungkin Ibu bisa menginspirasi para perempuan yang sementara mendengarkan Radio Muntini di sore hari ini. Silakan Bu Pinkan. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya saya nggak ada kiat-kiat khusus ya, semuanya mengalir begitu saja. Karena dulu juga awalnya saya nggak ada cita-cita jadi atlet, kan karena saya hobi aja sebenarnya. Jadi saya pengen coba itu karena saya pengen, bukan untuk tujuan berprestasi sebenarnya, tapi karena saya pengen jadi hobi gitu. Tapi ternyata setelah itu kan dia berkembang begitu kan. Saya lihat ada kejuaraan, Pinkan, kamu kan udah sering terjun, kenapa nggak ikut pertandingan kan? Saya coba gitu kan. Ternyata pas ikut pertandingan, wah kok hasilnya lumayan bagus, jadi semangat kan. Nanti ada pertandingan, iya ada pertandingan, saya mau ikut lagi gitu kan. Nah gitu, jadi emang bukan terjun untuk terobsesi jadi atlet itu sebenarnya enggak, tapi berjalan mengalir dengan ini. Dan kita punya keinginan, setelah itu kita punya keinginan untuk selalu belajar lebih baik gitu kan. Nah, untuk bisa lebih bagus lagi terjunnya seperti itu, dan itu pasti akan menjadi prestasi gitu. Dan mungkin juga yang seperti saya bilang tadi, salah satu yang kita nggak boleh lupakan itu, kita kan punya kodrat sebagai wanita kan gitu. Iya, ada baiknya untuk kita kalau mau beraktivitas apapun itu, bukan cuma terjun payung, tapi semuanya balance. Jadi dengan sekolah juga seperti saya bilang tadi, kita bisa ada kok jalannya gimana supaya kita bisa bicara baik-baik dengan pihak sekolah, untuk kita bisa dibantu berprestasi. Apalagi sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang mempunyai program khusus untuk mensupport aktivitas di luar ekstrakurikuler dari anak didiknya kan, seperti itu. Kemudian juga dengan anak-anak dan keluarga juga kita bikin tim seperti saya bilang gitu kan. Iya, jadi kita berkegiatan seperti ini bukan jadi sesuatu yang akhirnya membuat keluarga melarang gitu loh. Iya, karena kita pasti sebagai perempuan kita akan butuh semua support itu, karena kita akan punya anak, karena kita juga akan punya keluarga yang harus diurus. Begitu juga pekerjaan. Sebelum berangkat kita mungkin sudah mendelegasikan tugas dengan teman-teman kantor, tetap dikontrol walaupun dari jauh atau gimana gitu. Yang penting kita harus bisa balance. Oke. Kalau buat saya Bu, saya kan belum ada pengalaman mau main para layang juga belum. Biar kita sebagai perempuan masih tunggu telepon ya. Biar kita Bu sebagai perempuan mau mencoba itu, apa Bu yang harus kita punya dalam diri kita? Pertama sih kalau mungkin kita senang alam ya. Kalau memang senangnya cuman ke mall aja agak susah sih ya gitu gitu kan. Kalau mau diajak ke alam juga, aduh nanti panas gitu kan, nggak mau, nanti baru habis perawatan ini nanti apa ya itu salin apa putih kumu hitam biasa gitu kok
Iya, seperti itu kan. Tapi kalau memang kita pada basicnya kita senang alam gitu, pasti kita akan suka sih. Apalagi kalau kita suka di laut atau kita suka hiking, naik gunung. Kenapa nggak coba di udara ya kan? Darat, laut, dan udara. Iya, berarti Bu Pinkan punya hobi juga di situ ya? Main di laut? Iya, saya juga senang juga. Senang Bu, hiking juga suka berarti? Iya, suka juga. Mantap banget. Tapi saya lebih sering nyelam sih daripada naik gunung. Luar biasa. Bisa main di laut, bisa main di udara. Mantap Bu. Tergantung cuaca. Kalau angin kencang kita turun ke laut, kalau ombak besar kita ke atas. Oh, bagus. Mantap. Oke, kayaknya udah lebih 30 menit Bu, nggak berasa ya? Nggak berasa ya percakapan kita di sore hari ini. Dan mungkin Bu, sebelum kita closing, Ibu Pinkan mau kasih closing statement, silakan Bu. Apa ya yang saya pengen sampaikan, mungkin di Sulawesi Utara ini kita beruntung. Banyak teman-teman saya yang datang ke sini tuh bilang, aduh senang sekali ya ke Manado. Semuanya ada di Manado. Darat, laut, pegunungan cuman dekat-dekat ini aja, kepulauan ada. Kenapa kita cuma menikmati semua itu? Kenapa kita nggak menikmati semua itu gitu kan? Sayang kalau kita menghabiskan waktu kita hanya dengan gadget, hanya di rumah, atau mungkin hanya ke mall, hobi kita gitu. Sementara saya melihat di sini banyak kita pengalaman bikin event, teman-teman dari luar daerah datang ke sini bilang, "Aduh luar biasa ya. Kita mau terbang para layang nggak jauh, hanya 30 menit ke Gunung Tumpah. Kita mau menyelam hanya 30 menit ke Bunaken. Kita mau naik gunung tinggal ke berapa menit lah kita sampai ke daerah Tomohon atau apalah kita untuk naik gunung kan gitu." Jadi sayang kalau sampai orang-orang luar Manado yang lebih menikmati itu semua ketimbang kita gitu. Jadi termotivasi Bu sebenarnya untuk saya juga. Iya. Saya yakin pendengar setia Radio Montini yang sementara mendengarkan Perempuan Bicara di sore hari ini semakin termotivasi juga untuk menikmati indahnya alam Sulawesi Utara. Betul. Jadi jangan sampai kita terlambat ya. Iya betul. Jangan nanti kan ada teman-teman kita datang dari luar terus mereka lebih dulu mencoba nyelam di Bunaken atau lebih dulu terbang para layang atau lebih dulu menikmati pegunungan kita kan gitu. Betul juga Bu, betul. Iya. Oke, makasih banyak Bu Pinkan sudah kasih waktu bersama dengan Radio Montini, dengan harapan semoga Bu Pinkan ada dalam keadaan sehat terus, tetap semangat untuk mengikuti PON selanjutnya Bu ya. Amin. 2025. Amin. Terima kasih. Mengikuti ajang-ajang yang lainnya Bu ya. Nanti saya telepon loh Bu. Iya, terima kasih. Di Gunung Tumpah loh. Siap. Oke, Sobat Montini, dan akhir kata saya Ivana yang tugas untuk program acara Perempuan Bicara di edisi hari ini harus pamit, dan Ibu Pinkan juga ya. Kita berdua harus pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga talk show kita di sore hari ini juga bisa menginspirasi para wanita di luar sana untuk ayo kita bisa, dan jangan lupa kita selalu bisa menikmati, apalagi untuk kita yang masih muda, menikmati masa muda kita dengan kita banyaklah ya jalan-jalan, bukan jalan-jalan istilah ke mall bukan ya. Menikmati alam Sulawesi Utara ya. Oke, sekali lagi saya Ivana yang tugas pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.